warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku sekalian. Harapan kami dengan situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir sehingga pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan kembali. Bahaya nafza dan bullying pada remaja. Nafza adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika, zat yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta ketergantungan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi dalam 3 golongan. Golongan 1, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak digunakan dalam terapi atau pengobatan, mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan. Golongan 2, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk pengobatan atau terapi, mempunyai potensi tinggi, mengakibatkan ketergantungan. Golongan 3, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk pengobatan atau terapi, mempunyai potensi ringan, mengakibatkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dibagi dalam 4 golongan. Golongan 1, tidak digunakan dalam pengobatan, mempunyai sangat potensi kuat ketergantungan. Golongan 2, digunakan dalam pengobatan, mempunyai potensi kuat ketergantungan. Golongan 3, digunakan dalam pengobatan, mempunyai potensi sedang menimbulkan ketergantungan. Dan golongan 4, banyak digunakan dalam pengobatan, mempunyai potensi ringan menimbulkan ketergantungan. Zat adiktif adalah zat atau bahan yang memabukkan dan menimbulkan ketergantungan yang bukan termasuk golongan narkotika atau psikotropika. Dampak nafza, yakni dampak kesehatan, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Dampak kesehatan diantaranya timbulnya penyakit kanker, kerusakan hati, penurunan daya ingat, pusing, kehilangan keseimbangan tubuh, mual, muntah, kebingungan, gigi rapuh, banyak bicara, dan gangguan tidur. Dampak sosial diantaranya sulit bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tidak percaya diri, sulit pengendalian diri sosial, berpikir negatif pada diri sendiri, susah menyambung pembicaraan, bergembira secara berlebihan, lebih banyak berdiam diri, dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat sekitar, mendorong untuk melakukan tindak kriminal. Dampak ekonomi diantaranya akan banyak dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan, masalah keuangan, kecanduan menjual barang pribadi atau barang milik orang lain. Pemakai sosial atau rekreasi untuk bersenang-senang umumnya dilakukan dalam kelompok. Pemakai situasional untuk menghilangkan perasaan stres atau depresi, ketegangan, dan kesedihan. Pemakai ketergantungan, pemakai yang selalu berulang
dan mencari nafsa sebagai kebutuhan sehari-hari, sehingga pemakai mau melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Tahap ketergantungan nafsa diantaranya kompromi, coba-coba, toleransi, kebiasaan, ketergantungan, intoksifikasi atau keracunan, dan yang lebih parah lagi adalah meninggal dunia. Kompromi adalah sikap menentang nafsa yang tidak tegas, selalu bergaul dengan pemakai nafsa. Coba-coba adalah segan menolak tawaran pemakai, ikut-ikutan memakai nafsa untuk mencoba. Toleransi adalah setelah memakai beberapa kali, tubuh menjadi toleran, perlu penambahan dosis yang lebih besar agar mendapat efek yang dikehendaki. Kebiasaan adalah pengguna nafsa sudah menjadi kebiasaan yang mengikat dan berpengaruh dalam kehidupan sosial pengguna, seperti rasa ingin malas sekolah. Ketergantungan adalah keterikatan pada nafsa sudah sangat mendalam kalau berhenti memakai atau dosis berkurang. Intoksifikasi atau keracunan adalah merusak seluruh organ tubuh dan otak dan meninggal dunia. Terjadi kematian karena timbulnya berbagai penyakit dan overdosis. Gejala ketergantungan nafsa: keinginan kuat untuk memakai berulang kali, kesulitan mengendalikan penggunaan, terjadi gejala putus obat atau ingin menambah dosis yang lebih besar lagi. Toleransi, mengabaikan alternatif kesenangan yang lain yang lebih positif, terus ingin memakainya. Menyangkal, satu kesatuan mata rantai yang saling berhubungan dengan nafsa adalah free sex dan HIV atau AIDS. Bahaya bullying. Bullying adalah perilaku agresif berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memersepsikan dirinya lebih kuat dan memiliki kekuasaan lebih. Istilah bullying diantaranya bully atau pelaku bullying, orang yang aktif melakukan tindakan bullying itu sendiri. Biasanya menjadi pemimpin siswa yang membuli. Bully asisten adalah siswa yang mengikuti perintah bully dan ikut aktif terjun dalam melakukan tindakan bullying. Reinforce adalah siswa yang ikut memprovokasi bully, menertawakan korban, mengajak siswa untuk menonton dan menyaksikan kejadian tersebut yang sedang berlangsung. Defender adalah siswa yang berusaha membela dan membantu korban bullying. Bahkan seringkali mereka juga menjadi korban tindakan tersebut. Bystander, siswa yang memilih menjadi penonton, setia tanpa ada keinginan menolong si korban dan mengambil tindakan, tapi malah ikut menikmati wajah memelas dari si korban bullying. Bentuk-bentuk perilaku yang dikategorikan bullying: kontak fisik langsung. Bentuk-bentuk perilaku yang muncul dalam bentuk ini adalah memukul, mendorong,
menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras atau memalak dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain. Kontak verbal, mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, merendahkan, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, serta menyebarkan gosip. Perilaku nonverbal langsung, melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, mengancam, yang disertai oleh bullying fisik atau verbal. Perilaku nonverbal tidak langsung, mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat kaleng. Perilaku nonverbal yang langsung, melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, mengancam, disertai dengan bullying fisik atau verbal. Pelecehan seksual dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Penyebab bullying. Perilaku bullying merupakan tradisi turun-temurun dari senior atau disebut senioritas. Balas dendam karena dulu pernah diperlakukan yang sama seperti itu. Ingin menunjukkan kekuasaan, marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Mendapatkan kepuasan. Perilaku dianggap tidak sopan menurut ukuran kelompok tertentu. Faktor keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Akibat bullying. Dampak dan akibat bullying. Dampak pada kesehatan fisik. Sakit kepala, sakit tenggorokan, flu, batuk, bibir pecah-pecah, dan sakit dada. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu yang ekstrim bisa mengakibatkan kematian. Menurunnya kesejahteraan psikologis. Dampak yang berefek jangka panjang adalah menurunnya kesejahteraan psikologis dan penyesuaian sosial yang sangat buruk. Ketika mengalami bullying, korban merasakan banyak emosi negatif, marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, serta terancam. Namun tidak berdaya menghadapinya. Dalam jangka panjang, emosi-emosi ini dapat berujung pada munculnya perasaan rendah diri, merasa tidak berguna, tidak berharga, kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Korban bullying biasanya ingin pindah ke sekolah lain. Kalaupun mereka masih berada di sekolah itu, biasanya siswa tersebut sangat terganggu. Prestasi akademiknya atau sering sengaja tidak masuk sekolah. Timbulnya gangguan psikologis. Hal ini merupakan akibat yang paling ekstrim seperti rasa cemas berlebihan, selalu merasa takut, depresi, ingin bunuh diri, dan gejala-gejala gangguan stres pasca trauma. Gangguan psikologis lain yang muncul yaitu merasa hidupnya tertekan,
takut bertemu dengan pelaku bullying dan orang lain, berkeinginan untuk bunuh diri, seperti misalnya menyilet-nyilet tangannya sendiri. Mengenali lebih dini karakteristik anak yang cenderung sebagai pelaku bullying, yakni anak yang cenderung hiperaktif, impulsif, overaktif, memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada konsentrasi. Umumnya adalah anak yang agresif pada guru, orang tua, saudara, dan orang lain. Anak yang mudah terprovokasi oleh situasi yang mengundang agresi. Memiliki sifat bahwa agresi adalah sesuatu yang positif. Cenderung memiliki fisik yang lebih kuat daripada teman sebayanya. Berteman dengan anak-anak yang juga memiliki kecenderungan agresi. Kurang memiliki empati dan mempunyai sikap tidak pernah menyesal atas perbuatannya yang merugikan orang lain. Biasanya anak yang paling insecure atau rendah diri, tidak disukai oleh teman-temannya dan paling buruk prestasinya di sekolah. Anak yang cenderung sulit beradaptasi terhadap berbagai perubahan dalam hidup. Karakteristik siswa yang berpotensi menjadi korban bullying adalah siswa yang belum mampu bersikap asertif atau tegas, mengutarakan sikap dan kemauannya, ketidakmampuan untuk menolak saat diperlakukan negatif, ketidakmampuan untuk membalas, tidak memiliki mekanisme pertahanan diri, cenderung pasrah dengan keadaan. Kondisi fisik yang kecil, memiliki kekurangan secara fisik, adik kelas si pelaku bullying. Ketidaktahuan anak bagaimana memproteksi diri, ketidaktahuannya tentang bentuk-bentuk kekerasan lingkungan. Pencegahan bullying dengan layanan bimbingan dan konseling, yakni layanan orientasi, layanan informasi, layanan pembelajaran, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan mediasi, dan layanan konsultasi. Layanan orientasi, yakni orientasi kepada siswa tentang layanan konseling. Layanan informasi adalah memberikan pemahaman tentang bullying, memberikan informasi tentang peraturan disiplin terhadap perilaku bullying, mengajak siswa untuk selalu terbuka. Layanan pembelajaran adalah latihan berkomunikasi dan mengungkapkan kepada orang lain. Layanan penempatan dan penyaluran adalah membantu siswa yang cenderung hiperaktif, impulsif dan overaktif dapat menyalurkan energi ke dalam berbagai kegiatan sekolah, sehingga siswa dapat menjaga keseimbangan metabolismenya tubuh serta mengarahkannya kepada kegiatan yang positif. Layanan konseling individual adalah penjelajahan masalah secara pribadi, mendalam, dan tuntas. Layanan bimbingan kelompok adalah mengungkapkan berbagai permasalahan yang sifatnya umum yang dialami oleh semua anak di sekolah. Karena di dalam layanan bimbingan dan kelompok, tujuan bersama menjadi komitmen bersama. Artinya jika semua siswa bertujuan mencegah dan memberantas bullying,
bersama, maka semua siswa yang ikut di dalamnya. Layanan konseling kelompok adalah layanan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk membahas permasalahan yang sifatnya pribadi dalam dinamika kelompok. Sehingga siswa-siswa yang terkait dengan permasalahan bullying ini bisa menjadikan layanan ini sebagai media untuk mengentaskan permasalahannya dengan bantuan anggota kelompok yang lain. Layanan mediasi adalah guru pembimbing hendaknya dapat menjadi fasilitator dalam penyelesaian permasalahan bullying ini. Karena memang persoalan ini bisa melibatkan banyak pihak yang terkait di dalamnya. Layanan konsultasi. Guru pembimbing hendaknya menjadi tempat konsultasi berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan bullying. Langkah-langkah pencegahan bullying pada siswa dengan layanan bimbingan dan konseling sekolah. Langkah pertama adalah pencegahan. Langkah kedua adalah pemahaman. Langkah yang ketiga adalah pengentasan. Dan langkah yang keempat adalah advokasi. Langkah yang pertama, dan pencegahan. Dalam langkah ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah bullying di sekolah dan dalam diri siswa sehingga dapat menghambat perkembangannya. Untuk itu perlu dilakukan orientasi tentang layanan bimbingan dan konseling kepada setiap siswa. Guru pembimbing juga dapat membuat program-program yang efektif dalam memberantas tindakan bullying. Langkah kedua adalah langkah pemahaman. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang bullying dan segala hal yang terkait di dalamnya, termasuk konsekuensi yang akan diterima siswa di sekolah jika ia terlibat dalam persoalan bullying, sehingga siswa dapat memahami bahaya akan bullying. Langkah yang ketiga adalah pengentasan. Pembimbing mengetahui ada siswa yang terlibat dalam permasalahan bullying, maka guru pembimbing harus segera menangani permasalahan ini hingga tuntas. Baik itu penanganan terhadap bully, korban, reinforce, dan lain-lain yang terlibat dalam tindakan bullying. Termasuk juga pengentasan dalam masalah konsekuensi yang akan diterimanya dari sekolah karena melanggar peraturan dan disiplin sekolah. Langkah yang keempat adalah advokasi. Artinya setiap permasalahan yang menyangkut perilaku bullying, permasalahan tertentu jika memang itu perlu untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib karena menyangkut masalah tindak pidana kriminal, maka hal tersebut perlu dilakukan. Jika suatu ketika siswa terjebak dalam situasi bullying, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kenali perilaku bullying, menjauhlah dan ajak teman-teman lain untuk menjauh. Jangan ikut membuli meski hanya secara verbal. Tampillah percaya diri, tetaplah tenang, jangan biarkan emosi terpancing. Tolonglah korban bullying. Janganlah sesekali melawan bully. Jika siswa tidak yakin Anda cukup aman melakukannya, lakukan perlawanan hanya sebagai alternatif terakhir. Catatlah tempat-tempat yang sering menjadi lokasi bullying serta kejadian orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jangan takut untuk melaporkan perilaku bullying yang dialami siswa
kepada guru, orang tua atau orang dewasa yang lainnya yang dipercaya. Jika kejadian bullying yang dialami tidak bisa hanya ditangani dengan pihak tertentu, laporkanlah kepada pihak yang berwajib. Jangan diam ketika mengalami ketidakadilan. Bagi pihak-pihak yang berwenang di sekolah, maka lakukanlah penanganan yang tegas bagi pelaku bullying, perlindungan bagi korban, dan penghargaan bagi pihak yang berani menolong. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan supaya terhindar dari tindakan bullying. 1. Jangan membawa barang-barang mahal atau uang yang berlebihan ke sekolah. Jangan sendirian. Jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying. Hindari berada di dekat mereka atau area yang sama dengan mereka. Mungkin cukup sekian video dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan bisa terhindar dari bahaya nafsa dan tindakan bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.